mau mazhab Soekarno, mau mazhab Soeharto, mau mazhab Habibie, mau mazhab Megawati, mau mazhab Gus Dur, mau mazhab SBY, mau mazhab Jokowi. Ini orang yang ikut dia lebih gila. Ini orang bodoh yang ikut dia lebih bodoh. Ini orang sesat yang ikut dia lebih sesat lagi. Goblok, otak dangkal. Yang kedua, dia menyetarakan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hal ubudiyah. Oke, ya. Ya kan? Ya. Menyetarakan laki perempuan dalam hal ibadah. Contoh, takun khatibatan mar'ah. Khutbah wanita boleh jadi khatib Jumat. Ini kan menyalahi syariat, bertentangan dengan syariat ini. Ini ajaran apa? Begitu. Ini menyalahi syariat, ya kan? Terus ikhtilat bainal mar'a wal rajul, bercampur antara laki-laki dalam perempuan fi sholat, dalam shaf salat. Ini ajaran dari mana? Dengan alasan setara laki-laki dan perempuan. Ayat yang dibawa apa? Innal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat ila akhiril ayat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Terus. Nah, ayat itu dia tafsirkan, dia artikan pakai otak dangkalnya sendiri. Ingat, bukan otak. Otak dangkalnya dia sendiri. Otak dangkal. Harusnya kita ketika menafsirkan Quran itu harus pakai tafsir. Ada ulama-ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir pun nggak sembarangan. Mereka harus mempelajari beberapa ilmu-ilmu sebelum menjadi ahli tafsir. Nahwu, sorof, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, lugha, syi'ir. 12 fan ilmu itu harus mereka kuasai. Sebab bahasa Al-Quran itu nggak sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi bisa penafsirannya berbeda. Nggak bisa nafsir pakai akal masing-masing sendiri. Contoh begini, ada ayat nih Bang. Saya tanya ke Bang Uya ya. Ada ayat bunyinya begini. Wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kalau secara lafaz yakin artinya apa? Keyakinan kan? Keyakinan. Kepercayaan. Nah, coba Bang Uya kalau mau pakai akal sendiri. Berarti kalau udah yakin berarti nggak usah Bang? Nggak usah sembah lagi. Nggak usah sembah lagi. Kalau mau nafsir sendiri. Iya. Padahal al yakin di situ bimaknal maut, artinya kematian. Iya. Jadi artinya kalau udah yakin udah cukup gitu kan? Iya. Ditanya kamu kenapa nggak sholat? Oh saya udah yakin. Iya. Loh dalilnya apa? Wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Padahal sebenarnya bukan itu. Padahal kalau dalam tafsir al yakin itu artinya maut. Iya. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Iya. Nah, si Panji bodoh otak dangkal tadi itu menafsirkan ayat tadi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Jadi dia setarakan. Iya. Padahal ada ayat akhir. Apa ayat akhirnya? La'allahum kalau nggak salah la'allallah yu'tihum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan kepada mereka semua tadi tuh, yang muslim laki dan muslim perempuan, maghfiratan, pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi betul ayat itu Allah menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada tapinya. Dalam hal pemberian pengampunan dan pemberian pahala. Bukan dalam masalah ibadah. Setuju. Paham nggak? Paham. Kamu yang paham ya? Paham. Jadi dalam pemberian pahala itu setara, mau laki mau perempuan setara. Tapi kalau ibadah ya tetap. Kalau urusan ibadah nggak bisa. Iya. Masa ya perempuan jadi imam, laki-laki jadi makmum, menyalahi syariat itu. Makanya saya bilang Panji itu orang bodoh, goblok, otak dangkal. Oke, hal apa lagi yang menyesatkan menurut Habib? Mazhab Soekarno. Iya. Iya. Saya mondok 18 tahun, nggak pernah saya dengar mazhab Soekarno. Di dalam pondok ya. Mau mazhab Soekarno, mau mazhab Soeharto, mau mazhab B.J. Habibie, mau mazhab Megawati,
mau mazhab Gus Dur, mau mazhab SBY, mau mazhab Jokowi. Adil nggak saya? Iya, semua adil. Sebutin. Hah? Iya. Itu namanya tawasud di tengah. Iya. Nggak ada. Diajarin soal mazhab presiden ya. Mantan presiden. Ikut mazhab apa? Iya. Ini orang gila. Yang ikut dia lebih gila. Ini orang bodoh. Yang ikut dia lebih bodoh. Ini orang sesat. Yang ikut dia lebih sesat lagi. Udah gitu dia belain lagi. Yang saya heran, sama si Ali Ngabalin juga. Bodoh juga tuh Ali Ngabalin. Iya bodoh dia. Kan dia pernah debat sama saya tuh. Iya. Ayo si Ali, saya tantang kau debat. Kalau kemarin-kemarin kan lewat telepon. Iya. Ketemu langsung sama saya. Di podcast Uya TV ya boleh? Boleh, siap. Siapapun yang membela Panji Gumilang, ayo debat sama saya. Saya nggak perlu bawa kitab saya di sini, bukan sombong. Iya. Dosen-dosen UIN itu bodoh-bodoh juga itu. Mereka bilang loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini dosen UIN. Kau belajar di mana? Kok tidak ada yang bisa memastikan orang itu masuk neraka atau masuk surga kecuali Allah saja yang boleh memastikan. Kau belajar di mana? Terus dari mana? Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang berbuat bangga akan dosanya, dipastikan dia masuk neraka. Rasulullah memastikan. Ayo, jawab itu. Iya kan? Belum lagi mujahir bil maksiat. Orang yang menampakkan kemaksiatannya. Orang yang menampakkan kemaksiatannya, dia masuk neraka. Hadis Rasul. Mau bantah hadis Rasul? Terus mau dibilang yang bisa memastikan surga dan neraka hanya Allah. Ya benar, memang benar Allah. Iya, emang benar itu untuk urusan itu ya. Tetapi para ulama, para imam-imam, para tabi'in, para sahabat Nabi Muhammad, mereka pun yakni memberikan pernyataan-pernyataan orang ini masuk neraka, orang itu masuk neraka, orang ini sesat, orang ini sesat. Itu pun atas dasar syariat. Iya. Bukan atas kemauannya sendiri. Iya. Tapi makanya kan, ini dosen juga bodoh semua. Iya. Tapi memang yang menentukan orang masuk neraka apa kan emang Allah kan? Iya, ada satu hadis begini. Iya. Inna ahadukum la yajma'u fi batni. Sesungguhnya Allah penciptaan kalian dalam rahim ibu kalian arba'ina yawman nutfatan thumma yakuna alaqatan misla dhalik thumma yakuna mudghatan misla dhalik fa yanfakhu fihi ruh. Begitulah hadisnya. Iya. Kemudian yakni Allah menciptakan dalam perut ibu kita itu 40 hari air mani. Iya. Setelah 40 hari air mani, 40 hari jadi daging. 40 hari daging, 40 hari darah. 40 hari daging. Iya. Berarti 120 hari. Iya. Makanya kan kita ada istilah 4 bulanan. Iya, betul. Karena 4 bulan itu Allah tiupkan ruh. Baru akhir setelah 4 bulan ya. Ketika Allah tiupkan ruh, di situ Allah catat ajalnya, rezekinya, baiknya, celakanya. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yadkhuluha. Itu hadis. Fa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alal kitab fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah satu di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, tetapi catatan kalian telah ditentukan bahwa kalian penduduk neraka, sehingga kalian di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka dan kalian masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi catatannya telah ditentukan, sehingga di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, sehingga dia masuk surga. Jadi intinya untuk menjelaskan hadis ini, kalau kita jelaskan ke orang awam begitu aja, nanti mereka berpikir begini, oh ya udahlah,
Toh takdir saya udah ditentukan kok sama Allah. Iya, nggak perlu repot-repot Nggak itu. Ya? perlu saya mau ngapa-ngapain kalau saya memang jadi penduduk surga yang penduduk surga. Iya, iya, iya. Mau saya maksiat gimana pun, Iya. kalau saya ditentukan penduduk surga, ya saya jadi penduduk surga. Iya. Sebaliknya, ya kalau saya mau ibadah bagaimanapun, tapi kalau saya ditentukan penduduk neraka, ya penduduk neraka. Kalau nggak dijelaskan dengan benar. Iya, padahal. Padahal, Iya. saya tanya ke Iya, Bang Ria, iya. orang kalau semasa hidupnya berbuat baik, pada umumnya kebanyakan akhir hayatnya mati dalam keadaan apa? Baik apa buruk? Iya, baik harusnya. Pada umumnya, Iya, iya. kebanyakan seperti Iya, itu. iya. Ada orang semasa hidup berbuat baik, matinya buruk. Ada nggak? Ada, Ada juga. tapi sedikit. Sedikit Iya, apa banyak? Iya, iya, iya. Sedikit apa banyak? Nggak banyak, sedikit. Nggak banyak, Iya, sedikit. Iya. Sedikit orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sedikit orang seperti Rabi'atul Iya, Adawiyah. Iya, iya. Sedikit orang seperti Sufyan ibn Uyainah. Iya. Sufyan ibn Uyainah, perampok besar Iya. yang bisa jadi sufi. Kan sedikit orang seperti ini. Nah, begitupun sebaliknya. Orang kalau semasa hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, berbuat dosa, berbuat maksiat, pada umumnya kebanyakan matinya dalam keadaan apa? Buruk apa baik? Iya, Kebanyakan banyakan buruk. buruk. Hanya sebagian kecil yang Hanya sebagian Iya. kecil yang kalau dia beramal dengan amalan ahli neraka, Iya. di akhir hayatnya dia taubat, masuk surga, itu sebagian kecil saja. Kayak tadi, sedikit orang seperti Sayyidina Iya. Umar bin Khattab, Iya. Rabi'atul Iya. Adawiyah, Iya. Sufyan bin Uyainah, kan sedikit orang seperti Iya. itu.